guys, selamat sore. Jadi sekarang kita ada di Ngomel, yaitu Amel. Oke, jadi kita ada di ngobrol bareng Amel. Oke, halo, selamat sore Amel. Halo, sore Laras. Oke, jadi di sini aku mau ngajak kamu untuk podcast chill aja lah ya. Kita membahas tentang, kali ini sih isunya lumayan berat, yaitu tentang kesehatan mental, yang dimana temanya yaitu adalah pentingnya kesehatan mental bagi remaja. Di sini kita tentunya kita ya, aku gitu sebagai pengarah podcast ini gitu ya, akan fokus ke pembicaraan tentang anxiety. Tapi sebelum itu, mari kita bersama Amel untuk memperkenalkan diri. Oke, Amel bisa memperkenalkan dirinya dan kesibukannya apa sekarang, dan apakah termasuk mahasiswa UNES atau Halo guys, nama aku Ganis Amelia. Aku mahasiswa baru semester 1 dari prodi psikologi di UNES. Kesibukan aku akhir-akhir ini sih, kan kita udah lagi UAS nih. Jadi kayak beberapa minggu ini tuh kayak minggu lagi hektik banget gitu loh, kayak banyak tugas, terus kayak ya pokoknya dikejar deadline, tugas-tugas yang numpuk itu pokoknya bener-bener yang lagi hektik banget. Ya berarti sekarang kesibukannya cuma tugas ya. Kalau Iya. di luar kuliah ada nggak gitu? Mungkin sibuk ngedat kali ya, bisa. Ini namanya anak muda pasti punya lah. Iya sih, cuma ya karena lagi banyak tugas gitu, jadi kayak gimana ya, kayak kegiatan di luar gitu tuh, jadi kayak Tentang dia nggak penting gitu ya, berarti tugas is number one. tipe-tipe ambisius. Soalnya juga si Amel ini beda guys dari aku pribadi gitu, karena kan aku dari IBK dan dia dari psikologi, aku dari lagi dia dari Ayub nih, yang dimana bahasanya tuh pelajarannya internasional, makanya bahasa Inggris kan beda ya. Sama aku kalau di kelas kalau ada orang Jawa yang pakai Jawa, kalau dia kan mau ada Jawa mau ada Sunda mau apa pakai bahasa Inggris. Full English. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk aja ke pembicaraan kita. Mungkin agak berat juga, dan kenapa aku menjadikan Amel sebagai narasumber pada podcast aku, karena Amel merupakan mahasiswa psikologi UNES semester 1 yang dimana mungkin maaf aja nih, bisa dibilang memiliki sedikit kesehatan mental yang tidak baik lah ya. Itu adalah anxiety. Maka dari itu kenapa podcast sore hari ini kita fokus pada anxiety. Oke, baik, kita langsung masuk aja. Sebelumnya aku mungkin minta maaf dulu nih kalau misal nanti ada beberapa pertanyaan yang menyinggung hati Amel gitu ya. Tapi kalau memang pertanyaan aku agak menyinggung, nggak apa-apa, nggak usah dijawab, nanti aku ngerti kok gitu. Oke, kita langsung aja. Mungkin aku akan tanya dulu sih. Biasanya nih kan, karena aku sudah sedikit terangkan tentang anxiety ini, biasanya faktor apa aja sih yang menyebabkan anxiety itu muncul dalam diri kamu? Kalau faktor anxiety itu kayak kadang yang pertama tuh kita kayak kalau mikirin asumsi orang-orang ke kita gitu kan, jadi kayak kita udah gimana ya, kayak takut mau ngelakuin sesuatu gitu, kayak udah ngerasa takut duluan kan, jadi kayak nah di situ tuh kadang kayak kita kayak yang bener-bener takut, jadi nervous, keringat dingin gitu, kayak terlalu takut sama omongan orang. Berarti ya faktor utama yang muncul karena ini kali ya, terlalu memikirkan orang lain daripada diri sendiri, takut kalau misal memiliki perspektif yang buruk tentang kamu. Nah, kalau misal kayak gitu nih, biasanya hal yang kamu lakukan apa sih? Atau mungkin kamu jadi menghindarkan dari orang-orang, atau mungkin misal nih kamu dapat perspektif buruk, kamu tuh bakal langsung sedih atau gimana? Iya sih, jadi aku tuh sebenarnya orangnya tuh tipe yang gampang overthinking, jadi kayak dikit-dikit di overthinkingin gitu kan, jadi kayak menurut aku asumsi orang ke aku tuh kayak bener-bener sangat penting banget. Oh ya, apalagi kalau sampai asumsi orang itu buruk, jadi kayak aku jadi kayak mikir kok bisa ya kayak orang bilang gitu, jadi kayak emang yang aku lakuin tuh salah. ya benar. Maaf ya guys ya, ada angin. Oke, lanjut. Gitu. Terus gimana ya, jadi pokoknya dikit-dikit overthinking gitu, takut akan Gak takut kalau misalnya dipandang. Ya sebenarnya sih kalau kita ngomongin tentang perspektif orang lain, sebenarnya semua orang ya siapa sih yang mau dipandang jelek ya gitu, kadang kan semuanya pengen dipandang hal-hal positif. Kan mungkin karena Amel ini balik lagi tadi tipenya overthinking banget gitu, jadi mungkin hal-hal dari situ menjadi pemicu dia memiliki sedikit sebenarnya tidak baik. Dan berarti kalau misalnya kamu dapat perspektif itu, kamu lebih kamu diem doang nih, atau mungkin kamu kasih validasi ke dia, kamu orangnya nggak kayak gitu atau lebih ke kadang diamin, kadang juga kayak ngevalidasi tapi secara gak langsung. Kayak ngevalidasinya tuh kayak besok-besoknya tuh nunjukin kalau aku tuh nggak gitu. oh ya, jadi dia ngasih bukti lah ya. Iya, Ya boleh sih, bisa sih. Nah, dari anxiety itu mengganggu aktivitas kamu sehari-hari nggak? Apalagi sebagai mahasiswa gitu. Jujur itu sangat ngeganggu banget, apalagi kalau misalkan lagi kumat gitu mungkin ya, jadi kayak mau beraktivitas pun jadi kayak susah, kayak kita tuh jadi kayak bener-bener di fase yang takut banget, mau ngapain Ngapain aja, terus kayak deg-degan, nervous, keringat dingin gitu, kayak ya susah beraktivitas, sangat terganggu. Berarti tipe yang memang udah berlebihan banget ya, bisa dibilang ya, kalau misalnya sampai udah seganggu itu. Terus kalau bisa ganggu gitu gimana dong? Maksudnya kan kalau kita mahasiswa nih, kadang ada nih presentasi lah, atau mungkin apalagi nih psikologi yang internasional gitu, kan berarti bukan apa ya, bahasanya kan harus Inggris terus gitu ya, sedangkan ya apa sih, beda sama orang Jawa juga gitu, maksud aku kayak
kalau orang Jawa kan kadang rada-rada menurut dikit ya, jadi kalau kayak ngomong Inggris kan agak sulit gitu ya, apalagi kalau memang basic-basicnya kita nggak tahu. Terus kayak gitu gimana, maksudnya apakah kamu misalnya kalau mau ke sana kamu harus latihan dulu nih semalam gitu biar kamu bisa menunjukkan yang terbaik, atau kayak udah chill aja? Jadi kalau aku sendiri ya, jadi kalau di kelas IUP itu kan presentasi itu sendiri, jadi kayak bukan berkelompok gitu. Berarti sendiri Ya, itu tuh jadi kayak makin gimana ya, nervous ya, makin nambah-nambah nervousnya. Nah, cara aku buat ngatasin itu kayak biasanya aku kebetulan banget beruntungnya aku tuh dapat teman-teman yang benar-benar support gitu. Jadi kayak banyak yang pertama banyak teman yang support, terus yang kedua yaitu aku tuh benar-benar latihan yang sampai latihan keras banget gitu loh, kayak sampai ke bawah mimpi, sampai itu kayak benar-benar harus gimana ya, latihan yang benar-benar harus bisa ya. Iya, gitu. Kayak berarti ini ya, berarti dia nyiapin dulu ya kalau setiap mau presentasi. Wah, aku juga baru tahu nih kalau psikologi internasional harus sendiri-sendiri, karena kalau aku pribadi reguler itu minimal aja 3, minimal 3 kelompok, minimal 3 kelompok. Dan tapi sama sih sebenarnya, misalnya tiap hari presentasi, cuman kalau ada kelompok, jadi kalau ada kelompok kan enak ya, harusnya bisa bagi-bagi. Itu kalau sendiri, udah sendiri, bahasa Inggris, psikologi, itu aku aja yang BK ini cuma kesehatan mental aja 20 gitu ya. Dan apalagi psikologi yang banyak banget tentang, maksudnya lebih mendalami tentang manusia kan. Oh berarti termasuk yang keren sih. Oh ya, dan kemarin ini kayak aku baru banget itu ada tugas presentasi sendiri, dan itu tuh benar-benar presentasinya pure hafal. Maksudnya kayak benar-benar pure pakai full Inggris, terus PPT-nya kayak maksimal 3 slide, dan itu kayak yang benar-benar no text. Nah itu di situ jujur aku anxiety aku tuh sempet kayak kamu ya kan ya, terus kayak yang benar-benar aduh bisa nggak ya gitu. Tapi ya itu karena banyak teman-teman aku yang support, terus kayak banyak latihan juga, jadi kayak yang waktu tampil alhamdulillah sih lancar gitu ya, walaupun sambil kayak ada nervousnya dikit gitu, tapi ya keren banget nih ya, karena jarang nih yang untuk presentasi udah 3 slide hafalan materinya yang itu. Wah berarti termasuknya oke banget sih ya. Mungkin aku kalau jadi aku juga anxiety, depresi, cuma semuanya campur deh ya. Aku bener-bener malamnya tuh sampai yang nggak bisa tidur, keringat dingin, nangis, kayak semuanya kayak udah jadi satu campur aduk gitu. Tapi karena ya aku ngontak terus banyak teman-teman aku yang support dan nangin aku, jadi kayak Ya bisa kebantu lah ya, benar-benar sangat membantu. penting banget buat kita juga punya teman yang selalu support sih. Mungkin aku juga mau tahu nih gini, gimana sih perspektif kamu pribadi tentang kesehatan mental pada remaja saat ini? Karena kan kita tahu kesehatan remaja saat ini udah apa ya, banyak yang krisis gitu loh, banyak yang kena gitu. Dan menurut kamu tuh apakah itu tuh memalukan atau mungkin nggak apa-apa banget kita tuh merasakan hal itu gitu? Oke, kalau menurut diri aku sendiri yang ngalamin anxiety itu menurutku kadang malu sih kalau like kamu gitu, karena kayak aku tuh nganggapnya itu tuh kayak sebuah aib gitu kan, karena itu merupakan kayak penyakit mental. Tapi kalau dari sisi psikologinya sendiri itu tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena gimana ya, wajar aja sih, Normal yang ya? yang namanya anxiety itu wajar aja, karena kan kita yang namanya rasa takut itu pasti ada, gak selamanya kita tuh kayak berani terus baik-baik aja gitu kan, kayak anxiety itu normal kok. Jadi kalau kamu punya itu tuh nggak usah malu, nggak usah ngerasa kayak itu aib kamu gitu. Iya sih benar, iya benar kayak kata aku. Emang semua orang tuh pasti memiliki ketakutannya masing-masing ya. Cuma kan emang terkadang cara nge-handle ketakutan itu kan beda-beda. Apalagi memang sebenarnya safety sendiri itu kan ketika memang ketakutannya sudah berlebihan. Kalau emang takutnya masih standar ya udah itu wajar, normal gitu. Iya benar, nggak apa-apa banget. Tapi kalau emang udah kayak bisa kayak tadi Anas sebutin, udah sampai ngeganggu aktivitas dia kuliah, dia selalu merasa takut, dia juga takut tentang perspektif orang lain, itu jujur perlu penanganan lebih lanjut ya, karena kan takutnya malah berkelanjutan yang enggak Terus kayak ngeganggu aktivitas sehari-hari gitu kan, malah jadi kitanya yang nggak bebas gitu, kita berekspresi gitu. Jadi kayak ya kalau misalkan masih dalam hal yang wajar itu tuh normal banget kok guys. Tapi kalau yang emang bener-bener udah ngeganggu aktivitas sehari-hari itu bener-bener emang harus itu sih ya. Dan di sini aku juga mau tanya juga sih ke kamu, mungkin ini last pertanyaan ya guys, karena juga udah mau maghrib juga kebetulan ya, jadi saya juga mau nanya ke kamu juga gimana sih sudut pandang kamu tentang krisis yang kesehatan mental pada remaja saat ini. Karena sekarang banyak banget nih remaja tuh yang menyepelekan gitu, yang meremehkan gitu, kayak mereka nggak kayak apa sih kayak gitulah ibaratnya. Dan banyak juga sekarang yang diagnosa juga di sosial media kayaknya nih gue anxiety deh, gue bipolar gitu. Dan gimana sih sudut pandang kamu tentang itu? Oke, mungkin kalau dari perspektif aku sendiri ya, kalau warga Indonesia itu sebenarnya kebanyakan kan judgmental. Terus sebenarnya kayak orang-orang tuh di Indonesia itu kurang banget edukasi tentang pentingnya kesehatan mental. Jadi kayak sekarang tuh kesehatan mental tuh dianggap remeh gitu loh guys. Padahal kan siapa sih yang mau juga punya gangguan mental gitu kan? Karena kita kan nggak ada yang tahu kayak dia tuh punya gangguan mental itu tuh latar belakangnya apa. Bisa jadi kayak benar-benar latar belakang yang bikin trauma, terus kayak sampai dia punya gangguan mental tersebut gitu. Terus kayak ya itu pokoknya harus banyak-banyak edukasi gitu. Kesehatan mental itu sangat penting buat kita semua
sama guys. Terus untuk yang self diagnosa tadi itu sebenarnya itu sangat tidak boleh ya. Kalian itu nggak boleh saling mendiagnosa diri sendiri gitu kan. Soalnya kayak gitu tuh benar-benar harus ditangani oleh yang profesional. Jadi kayak jangan asal kayak ih gue ini anxiety, gue depresi, gue bipolar, itu tuh nggak boleh banget. Soalnya itu penanganannya benar-benar harus yang khusus. Nah, kayak harus diberi penanganan khusus, nggak boleh sembarangan self diagnosa. Ya itu sih. Oke ya, mungkin cukup kali ya pembicaraan ngomel kita sore ini gitu. Cukup banyak juga yang kita udah kulik atau bahas tadi. Mungkin di sini aku bisa menarik kesimpulan sedikit ya, bahwa memang anxiety yang dialami oleh anak pribadi itu adalah terjadi sebabnya utama karena memang dia memiliki kecemasan yang berlebihan. Kayak dari cara dia takut, dan dia tuh lebih pentingin omongan orang lain daripada dirinya sendiri gitu, karena menurut dia tuh omongan orang lain tuh kayak prioritas bagi dirinya dia, walaupun memang sebenarnya kita juga butuh perspektif orang lain ya, tapi bukan berarti kita lebih mementingkan mereka daripada diri kita sendiri. Enggak boleh kayak gitu juga gitu, karena ya balik lagi sebenarnya kita hidup ya untuk diri kita sendiri. Jadi ya silahkan lakukan apa yang memang kalian mau selama memang itu masih di garis yang wajar dan positif. Dan untuk masalah krisis pada kesehatan mental pada di Indonesia saat ini ya benar ya kayak kata Amal tadi, memang masih kurangnya edukasi gitu. Banyak pihak-pihak yang mengesampingkan akan hal itu karena bagi mereka kayak ya udah aja gitu, apalagi kesehatan mental yang dialami oleh remaja gitu, kayak mereka tuh banyak nganggep itu sepele, kayak ya lo masih kecil gitu, apa sih yang lo pikirin sampai lo kena kesehatan mental, gangguan mental ibaratnya kan kayak gitu kan. Padahal ya balik lagi kayak kata Amel tadi gitu, semua orang tuh punya latar belakangnya berbeda-beda, kenapa kok sampai dia tuh bisa memiliki gangguan mental gitu. Dan kita juga nggak boleh asal diagnosa juga ya, nggak boleh asal mendiagnosa diri sendiri, karena memang udah ada tugasnya masing-masing, udah ada lembaganya lah yang bisa mendiagnosa itu. Kita coba ya ke psikolog ya, kayak Amel ini dia seorang psikolog yang dimana ya, psikolog. Nanti kita tunggu nanti beberapa tahun terbentuk dengan versi masing-masing. Aku sebagai jurusan dari bimbingan konseling, dia juga dari psikologi, dan tentunya itu juga nggak jauh beda ya sebenarnya pembahasannya gitu, pasti tentang manusia lah ya. Ya semoga kita bisa mewujudkan impian kita masing-masing ya. Oke, untuk Amel terima kasih banyak udah bantuin aku podcast hari ini. Semoga ya yang nonton nggak bingung ya, semoga ngerti apa yang kita sampaikan gitu. Dan mungkin ya aku juga minta maaf kalau misalnya tadi ada beberapa tanya yang sedikit menyinggung. Semoga aja tidak berpengaruh apa-apa nih dalam diri kamu, misalnya nggak ganggu, nggak ngebuat dia mengingat tentang gangguan mentalnya itu. Oke, mungkin cukup sekian dari aku, Lara Santina Sarasaros dari Robert C, dan untuk matkul kesehatan mental ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.